nomor 345 SPKT Polres Jakarta Selatan. Pelapornya Ketua LSM Hajar Indonesia, Farhad Abbas. Kemudian terlapornya adalah saudara CC Mamang Korla yang kita laporkan. Saksinya ada 3 orang. Kemudian Senin 30 Januari, ya, kita lihat sepintas saja. Intinya selama ini kita bukan mempersoalkan tentang transgender, apapun kelaminnya itu gak ada masalah buat kita. Yang jelas itu memang tidak ada keterbukaan. Hanya mengatakan kalau orang menanyakan itu bisa dipidana. Bagi saya nggak peduli, karena kita pengen tahu kalau kamu itu laki-laki, ya kamu jangan cium-cium istri-istrinya orang. Cium suami-suami harus hati-hati juga. Apakah pengangkatan perubahan status itu melalui undang-undang di mana? Apakah disahkan oleh hukum Indonesia? Kalau dia menggunakan KTP Indonesia, berarti kan dia ada statusnya laki atau perempuan, kan kira-kira seperti itu. Tapi saya nggak akan masuk ke ranah tersebut. Nah, kemudian yang kita persoalkan adalah kamu terkenal memiliki akun media sosial. Akun media sosial di situ kamu teriak-teriak yang diikuti oleh orang dengan kalimat-kalimat KONTOL, MENEK. Kemudian kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, melanggar hukum Indonesia, melanggar norma sosial, norma kesusilaan, melanggar ketertiban umum. Jadi mungkin sebagian yang pro sama dia tidak mengerti kenapa kami laporkan. Ini untuk mencegah. Sekarang teman-teman saya dekat rumah saya parkir mobil anak-anak kecil-kecil sudah meniru kalimat KONTOL, bukan CINTA, atau bukan lagi ngaji ataupun ini mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Oleh karena itu kami datang melapor dan diterima dengan baik oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian dikaji pasalnya karena adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah, kemudian kita minta agar Mangkor ini segera dicegah untuk keluar negeri, dicekal, karena ini persoalan pornografi. Nah, oleh karena itu kami minta pihak kepolisian untuk mempercepat, kalau perlu dia jangan lolos ke luar negeri, karena kalau lolos ke luar negeri kita terus tunggu waktunya lama. Kita khawatirkan bisa nanti dia pindah warga negara. Padahal kan kita udah ingatkan, kita udah somasi. Kamu minta maaf, kemudian merubah perilaku, kemudian menyatakan itu adalah suatu kekeliruan, mungkin tidak akan kita membuat laporan seperti ini. Tapi karena dianggap kita ini cerewet, kurang urusan, kurang kerja dan lain sebagainya, enggak. Ini adalah peran serta kita sebagai warga negara, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap perkembangan anak, perkembangan masyarakat yang tercoreng, tercederai dengan norma-norma asusila atau norma sosial. Itulah kita turun tangan langsung untuk membuat laporan ini. Awalnya saya berpikir dia akan menanggapi, ternyata tidak, malah ngejek-ngejek. Bukannya malu memperbaiki diri, malah makin katanya bukan urusan dia mau jadi lonteng, mau jadi apapun siap lah, itu bukan urusan kita, bukan. Memang kamu gak punya urusan, tapi di media sosial itu udah urusan umum. Siapa saja yang melanggar mencederai, yang ada terugikan akan dapat melaporkan Mangkor. Tidak hanya saya, siapa aja bisa. Tapi kabarnya hari ini dia akan pulang ke Jerman tuh, Bang? Ya, pasti. Dia pasti akan, kemarin masih ragu kan kita laporkan, tapi sekarang dia pasti akan kabur. Ya kalau kalian punya idola itu kabur, ya buat apa dong? Harus bertanggung jawab dong. Kalau itu benar, ngapain kabur? Kalau perlu batalkan tiketnya, kemudian selesaikan persoalan hukum di sini, yakinkan bahwa perbuatan itu benar dan akan didukung oleh masyarakat. Tapi kalau tidak, berarti dia kabur. Terus dikabur di sana mau ngomong apa dia? Ngomong bebas, di luar negeri bisa ngejek-ngejek seperti itu. Ya, di samping
perkataan-perkataan cabul tersebut disampaikan di luar negeri, ada beberapa bukti yang kita temukan di video di media sosial kan di Jakarta maupun di Indonesia, sehingga kita punya legal standing dapat melaporkan akibat kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan daripada media sosial yang tidak terkontrol, media sosial yang melanggar hukum. Banyak sekali. Dan ini kan menyebar kemana-mana, bahkan yang diikuti oleh orang-orang Indonesia pun banyak sekali. Saya sarankan supaya jangan diikuti lagi lah. Kalau perjuangan seorang susah jadi sukses, itu nggak masalah. Tapi kalau perjuangan orang sukses, kemudian dia ngomongnya sukses, itu menurut saya nggak bagus dan harus dilawan. Kalau klarifikasi, pulang ke negeri sana, yaitu kan negeri Jerman ya, tempat dia cari makan, bukan dia itu punya negeri yang membuat warga Indonesia, negeri Indonesia. Kalau orang Indonesia ya tinggal dan cari jodoh, cari kerja di sini. Kalau hanya di sana telan-telan keluarga yang nggak jelas di sana, ya itu menjadi pertanyaan kami, kenapa tidak berubah dalam jangka waktu sekian sampai saat ini hanya berubah. Dan dia jangan mentang-mentang dia ngetop, kemudian dikelilingi oleh orang ngetop yang ingin viral-viralan, yang jualan-jualan hidupnya dari situ, mencari pencarian, jadi jual iklan kayak Raffi Ahmad, Ivan, Gunawan, dan lain sebagainya, Juragan 99, ya. Jangan juga dia merasa diperlakukan, karena memang ada kepentingan di antara mereka itu simbiosis mutualisme. Makin heboh, makin jelek, makin heboh dia, makin enak, makin dicium, makin diperlakukan seperti raja dan dewa. Gitu. Nah, inilah pola pikir yang kita anggap salah selama ini. Mereka adalah komunitas-komunitas yang hanya seperti itu membuat sensasi. Bagi saya nggak ada masalah. Masalah Nikita Mirzani juga pernah ribut dan sekarang udah diam. Saya nggak tahu diamnya kenapa. Apakah karena ada kompensasi atau sudah dibalikin uangnya 100 juta? Pada saat belum kembali uangnya 100 juta dia ribut, kemudian udah dikembaliin, saya nggak ngerti. Itu bukan urusan saya, tanpa kita juga kita bisa jalan laporan ini. Kemudian tidak ada kerjasama saya dengan Nikita Mirzani, ini hanya semurni hampir 9 dari 10 orang yang melihat video-video itu menyatakan dukungan terhadap saya dan menyatakan itu terlalu berlebihan dan harus dilaporkan. Satu orang itu adalah orang-orang di sekitar dia. Dan stoplah masyarakat untuk melakukan kegilaan-kegilaan ini dengan cara-cara menegur dia. Kemudian tokoh-tokoh yang dekat yang sudah menganggap saudara, menganggap bintang dan foto-foto dengan tokoh yang kita laporkan ini, hendaklah mereka segera mengingatkan agar jangan sampai ada perbuatan ulang lagi, kalimat-kalimat kelamin-kelamin dan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Karena menurut saya wanita di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Nggak ada Indonesia perempuan teriak-teriak ala kelamin itu, nggak ada seperti itu. Dia indikasi kita ternyata mungkin dia bukan perempuan. Dan kemudian lingkungan yang mengelilingi dia saat ini adalah lingkungan laki-laki yang berbaju perempuan. Yang protes saya juga rata-rata artis laki-laki yang memang perempuan-perempuanan yang menyukai sesama jenis. Nah, jadi menurut saya kita nggak takut dengan itu. Menurut kita bukan itu persoalan kita. Kita bukan persoalan transgender. Mau dia jadi laki-laki, mau jadi kambing, mau jadi tuyul, itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah ketika kambing atau tuyul atau manusia itu yang punya perilaku tidak bagus menyebut-nyebutkan kalimat-kalimat kelamin dan alat kemaluan perempuan. Dan kalaupun kambing maupun tuyul ngomong juga itu, ya paling tuyulnya kita bakar, kambingnya kita potong lehernya, kita sembelih aja daripada jadi kambing tapi ngomong yang tidak benar. Apalagi manusia, kita tidak sembelih tapi kita laporkan ke kepolisian untuk diproses hukum. Bang, berarti untuk saat ini belum ada jadwal untuk pemanggilan dari Korales sendiri, Bang? Oh, belum tahu, karena ini kan rupanya sudah terkenal juga di sini. Bahkan Sore ini sudah terkenal di sini. Ada beberapa orang polisi juga katanya lucu-lucu, ada juga nggak bisa. Ini yang tidak benar. Sebenarnya tanpa para laporkan harusnya polisi mengambil tindak, karena polisi punya namanya polisi media sosial yang bisa mencegah. Bahkan Kemenko Info bisa memblokir akun daripada
Kor Mangkorla, tapi tidak dilakukan. Mungkin ada istri-istri petinggi-petinggi ini senang dengan hiburan seperti itu tanpa melihat, memperhatikan dampak akibat demam Mangkorla. Saya khawatirkan nanti banyak orang ingin sunat laki-laki jadi perempuan. Itu yang saya khawatirkan. Kemudian nanti ingin tetap teriak-teriak kalau kemaluan. Kita aja dulu waktu sekolah berani teriak kemaluan, mungkin kita nggak naik kelas. Ini sudah bagus, malah orang-orang yang sembrono ngejek kita lagi. Dia bilang kita kurang kerjaan katanya. Kurang kerjaan apa? Saya harus meninggalkan semua pekerjaan untuk melawan Korla yang kata-kata kalimatnya itu dan tidak pengaruh, karena pekerjaan melaporkan itu bukan pekerjaan berat dan bukan pekerjaan yang membawa waktu lama, tidak, hanya sebentar aja, paling kita habis waktu 2 jam 3 jam. Ya, oke, terima kasih. Oke.